Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik itu mampu memahami konsep uang sebagai alat pembayaran. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai sistem pembayaran. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja kita bahas mengenai konsep uang. Sebelumnya, kita harus tahu ya mengenai sejarah perkembangan uang. Nah, di sini diketahui bahwa ada beberapa tahap yang dilalui sehingga orang itu yang pada akhirnya mengenal uang sebagai alat pembayaran. Tahap sebelum barter. Nah, di sini masyarakat itu belum mengenal yang namanya pertukaran. Karena setiap orang itu masih berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Yang kedua ada tahap barter. Nah, di sini orang mulai mengenal yang namanya pertukaran. Nah, di sini barter adalah tukar menukar dengan barang. Akan tetapi, sistem barter ini juga mengalami beberapa kesulitan, dikarenakan kesulitan menemukan kebutuhan yang sesuai dan menentukan nilai tukar barang. Kemudian, dengan adanya kesulitan itu, makanya muncul tahap uang barang. Nah, di sini mulai orang itu menentukan barang tertentu dan dianggap sebagai uang. Nah, contohnya misalkan ada ternak, beras, garam, tembakau, dan lain sebagainya itu ditentukan sebagai uang. Nah, di sini juga terdapat kendala yang dihadapi karena nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan, kemudian kesulitan dalam penyimpanan maupun pengangkutan. Nah, misalkan kalau uang barangnya itu berupa binatang ternak, nah berarti kan akan mengalami kendala dalam pengangkutan seperti itu. Jadi pada tahap uang barang ini akhirnya juga tidak bisa bertahan lama, kemudian lanjut ke tahap uang logam. Nah, di sini sudah ditentukan beberapa uang logam, misalkan emas itu digunakan sebagai alat tukar, akan tetapi tidak juga bertahan lama karena kan kondisi untuk logamnya juga semakin langka dan terbatas sehingga perlu dibatasi dalam penggunaannya. Nah, di sini mulai orang menemukan yang namanya tahap uang kertas. Nah, di sini sudah menemukan uang atau satuan ukur ya sebagai alat yang digunakan untuk transaksi. Nah, selain itu, nah pada zaman modern ini kita juga sudah mengenal mengenai uang elektronik atau e-money. Misalkan kita menggunakan GoPay, OVO, Link. Nah, itu merupakan salah satu jenis uang berbentuk e-money ya kalau di sini. Nah, di situ. Itu adalah tahap perkembangan uang dari yang sebelum hanya tukar menukar barang hingga sekarang kita mengenal e-money. Lalu, apa sih pengertian dari uang? Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran. Nah, bagi pembelian barang atau jasa serta aset berharga lain serta untuk pembayaran utang. Nah, di sini dapat digarisbawahi bahwa uang itu adalah sesuatu yang diterima secara umum dan digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu, apa sih motif orang memegang uang? Nah, di sini ada 3 motif orang itu memegang uang. Ada motif untuk transaksi, sehingga memudahkan dalam kegiatan sehari-hari ya, untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli gitu. Yang kedua, untuk motif berjaga-jaga. Kalau kita punya uang atau save money, itu berarti kita tenang. Misalkan terjadi insiden mendadak kecelakaan, atau misalkan kita sakit perlu berobat, kita sudah mempunyai uang untuk berobat. Kemudian ada motif yang namanya spekulasi. Nah, atau untung-untungan ya. Di sini misalkan kalau kita punya uang, kemudian harga emas itu turun, kita berinisiatif untuk membeli emas tersebut dengan asumsi kalau misalkan harga emas itu naik, kita akan menjualnya. Itu adalah motif spekulasi. Lalu, apa sih fungsi uang? Nah, untuk fungsi uang sendiri itu ada dua, yaitu fungsi asli dan turunan. Kalau fungsi asli, berarti uang itu digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi. Kemudian yang kedua untuk alat satuan hitung. Untuk satuan hitung, misalkan kita contohkan, misalkan kalau ingin membeli buah apel, 1 kilonya berapa Bu? Nah, misalkan harganya 35.000. Nah, itu untuk digunakan sebagai alat satuan hitung. Lanjut, untuk fungsi turunan. Untuk fungsi turunan digunakan sebagai alat pembayaran ya, berarti membayar sesuatu ya, misalkan untuk bayar pajak, denda, atau pembelian sesuatu gitu ya. Untuk hal-hal lain di luar transaksi. Kemudian ada alat penyimpan kekayaan. Iya,
uang itu bisa digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan. Kadang tolak ukur untuk orang kaya adalah orang yang punya uang banyak. Nah, uang banyak itu tentunya bisa diinvestasikan dimanapun. Nah, ini alat pemindah kekayaan kaitannya. Nah, di sini uang kan merupakan bentuk kekayaan ya tadi. Tapi seseorang itu juga bisa memindah uang yang dimiliki misalkan untuk membeli tanah, beli mobil, dan sebagai simbol kekayaan yang dimiliki. Jadi itu fungsi turunan dari uang. Lalu syarat-syarat apa saja sih yang harus dipenuhi suatu barang itu dikatakan sebagai uang. Nah, ini ada beberapa yang disampaikan meskipun ya nanti kalau ada browsing ada beberapa hal atau berbeda. Nanti silakan bisa tulis kolom di komentar. Nah, untuk syarat-syarat uang itu ada yang diterima oleh umum. Jadi maksudnya itu berarti secara umum tuh orang menerima uang itu sebagai alat pembayaran. Kemudian mudah disimpan dan dipindah tangankan. Kemudian tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya. Maksudnya, misalkan kita punya uang satu lembar 100.000, kemudian kita tukar dengan uang 20.000. Nah, kita dapat berapa lembar berarti? Kalau misalkan 100.000 dibagi 20.000, nah kita dapat 5 lembar. Nah, itu yang dikatakan tidak mengurangi nilai. Kemudian nilainya stabil. Kemudian jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Itu ya. Kemudian lanjut lagi kita belajar mengenai jenis uang. Lalu jenis uang itu ada dua ya, meskipun ada beberapa pengelompokan. Nah, ini secara umum jenis uang itu dibedakan jadi dua, yaitu ada uang kartal dan uang kira. Untuk uang kartal kita sudah mengenal ya, uang kertas dan uang logam yang biasanya kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Sedangkan untuk uang kiral itu biasanya berupa cek atau bilet giro, atau secara garis besar itu ada saldo rekening kita yang dimiliki di bank. Lalu bentuknya seperti apa sih? Nah, mari kita lihat. Nah, ini untuk bentuk uang kertasnya ya, gambarnya bisa dilihat ya. Ini untuk tahun emisi 2016 dan ini untuk tahun emisi 2022. Untuk Bank BI sudah mengeluarkan ya cetakan terbarunya. Nah, untuk yang bagi yang sudah melihat mungkin bisa saling sharing ya mengenai pendapat kalian, menurut kalian untuk bentuknya atau perbedaannya seperti apa. Nah, itu ini untuk uang kertas. Selanjutnya ini untuk uang logamnya. Nah, uang logamnya ya, ada uang bentuk koin dan banyak ya dari zaman emisi pengeluaran tahun sebelumnya. Tapi jarang ya sekarang kita melihat uang logam ini karena orang kebanyakan menggunakan e-money karena dianggap lebih fleksibel. Kemudian, nah ini untuk uang giral. Uang giral itu bisa nama lainnya adalah demand deposit. Secara garis besar itu adalah saldo rekening yang kita miliki di bank gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan uang giral itu apabila kita mempunyai tabungan yang cukup besar di bank. Nah, di sini misalkan ada bentuknya kita cek dan bilet giro. Bedanya apa sih? Nah, untuk cek itu adalah kita misalkan mau beli sesuatu dan kita berikan cek atau misalkan surat untuk pada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang kepada orang pemegang ceknya. Jadi kita bisa mencairkan uang menggunakan cek. Jadi kita bisa mendapatkan uang tunai. Tapi kalau bilet giro itu hanya berupa pemindah saldo bukunya. Jadi kita tidak mendapatkan uang tunainya, tetapi rekening kita akan terisi apabila kita memiliki atau menggunakan pembayaran bilet giro ini, ataupun bisa masuk bisa keluar ya di sini. Lanjutnya, setelah kita tahu jenisnya, kita harus tahu juga nilai uang. Dan nilai uang itu terbagi jadi dua. Ada nilai nominal dan nilai intrinsik. Bedanya apa sih? Kalau nilai nominal itu yang tertera di uang tersebut. Misalkan ya di sini kita bisa lihat ya, ada uang 100.000. Nah, uangnya terlihat ada nilai nominal 100.000. Itu yang dinamakan nilai nominal. Sedangkan kalau di samping juga ada uang koin ya 500. Nah, ini adalah nilai nominal. Kemudian apa sih itu nilai intrinsik? Nah, nilai intrinsik adalah nilai yang digunakan untuk bahannya. Bahan untuk menggunakan uang. Misalkan nih di sini di bawah gambar 100.000 kan ada uang ada nominal 100.000 dan 10.000. Nah, 100.000 itu merupakan nilai nominal. 10.000 itu merupakan nilai intrinsiknya atau bahan yang digunakan untuk membuat uangnya. Kemudian misalkan nilai nominal ada 500, sedangkan untuk nilai bahannya adalah 100. Jadi jangan salah ya untuk membedakan antara nilai nominal atau nilai intrinsik. Kalau nominal yang tertera, kalau intrinsik adalah nilai bahan pembuatan uang tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengenal uang, lalu siapa sih yang mengelola? Nah, di sini untuk pengelolaan keuangan nilai uang di Indonesia, uang kita satuannya apa? Rupiah ya. Nah, di sini adalah Bank Indonesia. Nah, di sini ada beberapa alurnya dalam pengelolaan
Uang oleh Bank Indonesia dimulai dari perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, bahkan pemusnahan. Jadi di bawah naungan dari Bank Indonesia. Lanjutnya, yang tidak kalah penting dan wajib kita ketahui adalah unsur pengaman uang. Nah, kita kan kadang melihat banyak kasus ya mengenai kasus penipuan. Nah, secara umum, secara gampang itu, semakin tinggi nilai nominal uang tersebut, maka untuk pengamannya akan semakin kompleks dan baik gitu ya. Karena kan orang biasanya memasukkannya itu adalah nilai yang nominalnya besar. Nah, di sini ada 3 pengamannya, unsur pengaman yang terbuka, semi tertutup, dan yang tertutup. Nah, kita akan membahas 2 yang teratas. Yang pertama adalah unsur pengaman yang terbuka atau covered security feature. Nah, di sini kita mengenal yang namanya 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Ibu contohkan untuk pecahan uang 100 ribuan. Kita dimulai dari yang dilihat. Nah, dilihat itu ada beberapa aspeknya. Yang pertama ada dari warna. Nah, warnanya itu adalah warnanya terlihat terang dan sangat jelas. Jadi, uang itu terlihat jelas dan terang dari warnanya. Yang kedua itu ada benang pengaman. Nah, bisa dilihat ya di uang 100 ribu di tengah-tengah di sini ada benang pengamannya. Kemudian ada color shifting. Nah, di sini di sebelah kiri itu bisa dilihat ya gambar perisai. Nah, gambar perisai ini kalau bisa dilihat, kalian lihat secara detail ini ada gambar berupa logo BI Bank Indonesia ya. Apabila dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada gambar tersembunyi. Nah, untuk gambar tersembunyi terbagi jadi 2. Ada yang gambar tersembunyi multiwarna dan satu warna ya di sini. Kalau yang di uang ini sebelah sini nih. Di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan di garis ini ada terdapat gambar tersembunyi berupa gambar dengan warna kuning dan hijau ya. Pada angka 100. Nah, jadi di sini gambar itu tidak terpaku pada suatu gambar itu bisa berupa angka dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya, apabila Anda mempunyai uang 100 ribu di rumah, bisa dilihat ya untuk dipraktikkan. Kemudian ada yang diraba. Nah, untuk yang diraba ini menggunakan teknik cetak khusus. Nah, untuk teknik cetak khususnya di bagian mana saja? Nah, biasanya ini untuk digambar Garudanya. Di lambang negara ini ya, Garuda Pancasila, kemudian di angka nominalnya ini, kemudian juga huruf terbilangnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalkan kita raba, itu akan terasa kasar. Nah, itu salah satunya. Kemudian selanjutnya ada kode tunanetra atau blank code. Nah, ada yang sudah tahu belum mana sih yang dikatakan kode tunanetra? Nah, kalau tunanetra kan bisa tuh mengetahui, oh nilai uangnya 50 ribu, 100 ribu dari mana. Nah, bisa dilihat ya di pojok kanan dan kiri. Ada sepasang garis. Nah, sepasang garis ini, nah ini menunjukkan bahwa uang ini itu nilainya adalah semakin tinggi. Semakin sedikit kodenya, kode blank cardnya, blank kodenya ini atau jumlahnya ini, maka uangnya adalah semakin besar. Nah, misalkan kalau angka uangnya 1000 itu akan terdapat berapa pasang garis ini, garis kodenya? Ada terdapat 7. Misalkan ke uang 5.000 coba dicek deh. Nah, itu kalian akan membedakan. Kalau semakin tinggi, makin tinggi itu jumlahnya semakin sedikit. Tapi kalau semakin rendah itu jumlahnya semakin banyak sepasang garis jajarnya ini. Selanjutnya, yang terakhir adalah diterawang. Nah, ketika diterawang, tentunya di kondisi yang memungkinkan ya ada cahaya. Nah, ada tanda air atau watermark. Nah, kalau kalian terawang itu akan ada gambar pahlawan pada setiap pada setiap pecahan uang kertas ya kalau dilihat. Nah, kalau di sini di uang sebelah kiri ya ini ada. Kemudian ada yang namanya electrotype atau ornamen. Lebih detail lagi pada pecahan 100.000, 50, 20, 100 itu terdapat ornamen atau electrotype ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah gambar saling isi. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri, di bawah tulisan 100 ribu rupiah itu ada logo. Nah, kalau kalian terawang, itu kalian akan melihat logo BI secara utuh. Bagi yang penasaran bisa langsung mempraktikannya untuk uang di rumah. Ya. Lanjut, itu unsur pengaman yang terbuka dari 3D tadi.
Kemudian selanjutnya itu menggunakan alat. Nah, namanya semi terbuka ya, alat bantu menggunakan money detector. Misalkan kita menggunakan sinar ultraviolet ataupun kaca pembesar. Hasilnya seperti apa? Di sini, di sini ini ketika kita menggunakan sinar ultraviolet ya. Biasanya di bank-bank ataupun kita bisa menggunakan sendiri. Misalkan kalau kita ada pertemuan dan ada alatnya, kita bisa praktek. Kemudian ada kaca pembesarnya. Nah, kaca pembesar itu digunakan kita untuk melihat huruf mikroteksnya ya. Sebenarnya ya, dalam uang itu ada tulisan kecil-kecil BI. Misalkan kalau ini BI 100 ya, BI 100 gitu. Nah, kalau kita gunakan kaca pembesar, kita bisa melihat tulisan kecil itu. Sebenarnya untuk menggunakan kamera HP pun bisa di zoom, itu bisa kelihatan untuk tulisan mikroteksnya. Apabila penasaran, bisa langsung dipraktekkan. Itu merupakan materi terkait mengenai konsep uang sebagai alat pembayaran. Penting ya bagi kita untuk mengetahui atau memahami tentang uang sebagai alat pembayaran. Dan bagaimanapun kita juga harus tahu bagaimana cara mengecek ya keaslian uang tersebut. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya bisa melanjutkan untuk mengerjakan proses ya untuk memudahkan untuk mengukur pemahaman terkait tentang konsep uang sebagai alat pembayaran. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.